Shalom DDC, selamat pagi. Pagi. Waduh, selamat pagi. Pagi. Haleluya, gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa dahsyat ya, haleluya. Beberapa minggu belakangan ini saya lagi senang dengerin satu podcast sebetulnya. Podcast Guru Gembul gitu ya. Jadi Guru Gembul salah satu orang yang ya YouTuber lah kalau bisa dibilang ya. Dia netral gitu loh. Dan minggu lalu tuh saya dengar satu video dari dia dan dia berkata seperti ini loh. Karena kebetulan di DC juga sekarang lagi sedang pembahasannya cinta dan akan terus cinta gitu ya. Dia keluarkan satu statement seperti ini. Sebetulnya orang yang dicintai dan orang yang mencintai itu sebetulnya adalah satu gitu loh. Jadi kalau kita mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai kita, sebetulnya kita tuh satu dengan Tuhan gitu loh. Tinggal masalahnya adalah kita mau buka hati kita gak sebetulnya buat Tuhan gitu ya. Karena Guru Gembul pun bilang gitu loh, dalam Al-Quran gitu ya, dia bilang bahwa Tuhan itu sebenarnya dekat. Tuhan itu dekat banget sama kita. Cuman yang memisahkan adalah mungkin karena kita sering berbuat dosa atau seperti apapun. Jadi kita berpikir kita gak layak. Tapi sebetulnya enggak, Tuhan itu dekat gitu loh. Tinggal kita mau buka hati atau enggak. Kalau kita buka hati ya Tuhan mencintai kita dan itu kita percaya dan kita mencintai Tuhan, maka kita dan Tuhan sejatinya adalah satu gitu ya. Mari pagi hari ini semua yang mencintai Tuhan, kita mau berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan. Karena Tuhan juga mencintai kita. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan terima kasih. Engkau mencintai kami terlebih dahulu Tuhan, oleh sebab itu kami bisa mencintai Tuhan dan kami bisa mengasihi yang lain juga Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Karena cinta itulah kami boleh melihat dengan mata yang berbeda Tuhan, dengan sudut pandang yang berbeda kehidupan kami. Apa yang terjadi dalam hidup kami ketika kami berlimpah, ketika kami kurang Tuhan. Ketika kami senang, ketika kami sedih, ketika kami bahkan marah Tuhan, ketika kami kuat, ketika kami lemah, kami bisa melihat bahwa semua itu ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dan kami mau nyatakan pagi hari ini bahwa sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami mau nyatakan Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru. Katakan bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Waktu kami berlimpah Tuhan, maupun saat kami kurang, Kau tetap bersama-sama dengan kami. Kau beri damai Tuhan, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu aku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Sekali lagi, katakan sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari mencintai Tuhan setiap kita. Mari kita angkat pujian kita. Ini waktumu Tuhan, ini saatnya Tuhan. Kami buka hati kami, kami buka hati kami Tuhan. Oh, masuklah ke dalam hati kami Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi dengan cinta-Mu. Oh, kami bersyukur, kami dikasihi, kami dicintai oleh-Mu.
Mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus saja. Kita tinggalkan sejenak rutinitas kita. Segala beban pikiran apapun. Saat ini hanya ada Jesus and I. Hanya ada Jesus dan saya. Aku mau menikmati kelepasan yang dari Tuhan. Aku mau menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Aku mau menikmati betapa aku dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Selamanya Yesus, Ini pengakuan kami Tuhan. harapanku Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi pengakuanmu. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan untuk pribadi yang paling mengasihi kita. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan mengasihi kita? Enggak banyak nih. Seberapa banyak yang percaya Tuhan mengasihi kita? Bilang kiri kananmu dong, Tuhan mencintaimu. Haleluya. Kita mau bernyanyi buat orang yang paling mencintai kita, buat pribadi yang paling mencintai kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Come on. Saya ajak kita bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Dengan satu suara katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Katakan di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan, anugerahnya bagimu, kasih-Nya dicurahkan. Oh, sambutlah Dia, juru selamat. Semua bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Yang terima anugerah Tuhan, angkat tanganmu katakan, anugerahnya bagimu, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Semua bersorak, bersoraklah. Semua nyanyi puji Tuhan,
Persembahkanlah seluruh hidupku. Sekali lagi, katakan, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Yes. Haleluya. Kasih tos dong kiri kananmu sambil kasih senyuman yang paling manis. Come on, kita angkat satu pujian ini. Mau lebih lagi bersuka cita. Sambil kepalanya diangguk-angguk dong. Yuk, sama-sama katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala berkatmu digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah dituliskan, Ku punya rencana yang indah semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi yuk. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ya semua bertepuk tangan di atas kepala semua. Kita sorakan sama-sama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi, kita lambaikan tangan kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersuka, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami sukacita dan kelegaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Dan juga biarlah menjadi kerinduan kami untuk kami mengenal Tuhan lebih lagi. Lebih dalam, lebih lagi kami mengenal Tuhan yang mencintai, mengasihi kami dan menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu Secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Sekali lagi kita katakan dari awal, kami rindu mengenalmu Tuhan. Aku rindu Mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita katakan sekali lagi, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Sambil bangkit berdiri kita katakan, ku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Ku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman
dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami semua untuk mendengar cerita-cerita tentang-Mu Tuhan. Kami mau melihat Engkau yang hidup, Engkau yang nyata di dalam kehidupan kami, dan kami mau menikmatinya setiap hari bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom semua. Kesempatan yang kedua yang Pak Abed berikan buat saya untuk bercerita. Ya, saya mau berceritanya ya seperti di persekutuan aja, supaya nggak tegang gitu Pak. Dimulai saya mau ada suatu cuman pertanyaan aja, tapi dijawabnya jangan dipakai pikiran, tapi jawabnya di hati kita masing-masing. Bapak Ibu, ada yang percaya nggak bahwa semuanya yang terjadi di dalam dinamika kehidupan kita ini, ternyata semuanya tuh ceritanya tentang cinta. Itu aja. Nggak perlu dijawab, tapi Ibu simpan dulu di dalam hati masing-masing. Saya mulai untuk kita mengingatlah dari sebuah Alkitab kita ya, Alkitab Kristen. Ya, kita mulai tentang pertama kali manusia diciptakan, yaitu Adam. Kita buka di Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. Sudah semua? Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di awal kisah ini, ya saya bilang lagi ini cerita, karena tertulis di dalam Alkitab. Akhirnya kita tahu, di awal mulanya itu hanya ada Roh Allah yang melayang-melayang di atas permukaan air. Berupa roh yang tidak kelihatan, yang tidak ada wujudnya dan tidak ada rasanya. Lalu kita lanjut lagi, kita baca-baca ya Alkitab saat ini. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oke, mari kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini, akhirnya kita tahu, ternyata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang tadinya di awal kita tidak tahu, ternyata Allah itu berupa roh. Tapi sekarang kita tahu, ternyata kita segambar dan serupa dengan Dia. Kita lanjut lagi, di Kejadian 2 ayat 4b sampai 7. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi
dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dari sini pula kita akhirnya tahu bahwa manusia kita dibentuk dari debu tanah. Dan kita hidup pun ternyata dari nafas Allah yang Tuhan hembuskan kepada kita. Dari cerita ini akhirnya kita tahu asal usul kita dari mana sebagai manusia. Lanjut lagi, kita Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke. Nah dari sinilah akhirnya kita juga tahu kan ceritanya, kelanjutannya. Bahwa Tuhan menciptakan Adam bukan sendirian, tapi ada Hawa. Dan Hawa pun juga tahu berasal dari mana. Ternyata berasal dari tulang dan daging Adam. Dan akhirnya juga tahu Adam dan Hawa itu menjadi suami istri. Dan mereka tidak merasa malu. Nah, kita mulai mengetahui kan cerita yang dari awalnya itu. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Asal-usul kita dari mana? Dibentuknya dari apa? Kok saya bisa bertemu dengan istri saya dan bersatu menjadi suami istri? Bapak Ibu pun juga berasal dari siapa? Untuk kita mengenal diri kita siapa, ya kita harus mengenal juga. Kita berasal dari mana? Kita lahir di dunia ini dari siapa? Dan oleh siapa? Ketika kita ada, pasti ada sesuatu cerita. Ketika kita lahir, pasti kita ada cerita dong dari orang tua kita. Banyak ceritanya. Misalnya, ya lahir di rumah sakit yang sederhana oleh bidan. Kedua, ada yang lahir di rumah sakit yang VIP. Kalau anak saya yang pertama lahir di rumah sakit Hermina, daftarnya kelas 3. Tapi Tuhan tempatkan di kelas 2. Itu kan sebuah cerita. Terus anak yang kedua, anak tua kelahir, wah, tadinya periksanya ke dokter Hermina. Tapi tiba-tiba istri saya, nggak mau di Hermina lagi, pindah jauh-jauh ke Sunter. Dapat ruang VIP, karena ada promo. Untuk melahirkan di ruang VIP itu, misalnya untuk 3 hari, dapat harganya sekian, murah. Akhirnya pindahlah ke sana. Dan analisa dokternya, periksanya waktu dari kandungan yang 1 bulan, 2 bulan itu berbeda. Sampai di sana. Berbeda pula diagnosanya, berbeda pula analisanya. Ya akhirnya ketika lahir, pas saya saksikan juga, ternyata leher anak saya yang kedua itu udah terlilit sama tali pusarnya. Ya beruntung
anak itu lahir dengan selamat, nggak kelilit lah. Dan istri saya juga nggak susah-susah untuk melahirkannya. Kalau anak pertama susah sekali melahirkannya, sampai didorong oleh bidan dari atas ranjang, didorong seperti ini, baru keluar. Kalau nggak keluar-keluar itu. Malah di sebelah itu terdengar mereka nggak bisa keluar bayinya, harus disedot, divakum. Wah, itu lebih ngeri lagi. Justru dari situ cerita-cerita ini kan membuat kita itu mengenal. Saya sebagai suami, lalu istri saya seperti apa, lalu anak-anak saya seperti apa. Dari dinamika yang terjadi di dalam Alkitab itu, Adam dan Hawa, terus kan berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Dengan Dengan Kain dan Habel ceritanya. Dan Bapak Ibu juga udah tahu lah cerita-cerita yang seperti ini. Terus berlanjut kan, nggak ada stopnya. Terus timbul manusia-manusia berikut-berikutnya. Dan sekarang kita udah mengenal juga kan kelanjutan-kelanjutan dari cerita di Alkitab. Kita baca di Matius 1, Di Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu kita nggak perlu baca. Di sini, di kitab Matius ini tertulis silsilah keturunan Tuhan Yesus. Di Alkitab yang lain tidak ditulis lah murid-murid yang lain. Hanya di Matius doang, silsilahnya Tuhan Yesus. Dari mana saja kakek nenek moyangnya. Dari kisah-kisah ini, kita bisa melihat suatu peristiwa yang mereka alami. Kita bisa baca, kita bisa ceritakan kembali, kita bisa merenungkan kembali, kita bisa mengambil lah hikmahnya, mengambil lah pelajaran-pelajaran yang kita bisa terima, yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca di Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kalau menurut Bapak Ibu, kejadian ini kejadian yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Normalnya dari hubungan suami istri. Tapi dari asal-usul ini kan kita bisa melihat bahwa ada tiga perbedaan. Dari Adam dan Hawa, ternyata dibentuk dari debu tanah. Dan Allah menghembuskan nafasnya untuk manusia itu hidup. Lalu lahirlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir tidak dengan hembusan nafas Allah. Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus. Tapi hidupnya Maria Yusuf belum sebagai suami istri. Ya kalau kita bisa ceritakan seperti ini kan sepertinya suatu hal yang kalau kita alamilah, sendirilah. Tiba-tiba suami istri, belum jadi suami, belum jadi istri, tapi udah hamil duluan. Itu kan ceritanya yang luar biasa dong, ketika kita mengalami seperti itu. Nah, inilah dinamika-dinamika yang Alkitab ceritakan di dalam kejadian nyata mereka. Kejadian yang terjadi sebelum kita ada. Nah saat ini, ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang kita terima, yang kita alami saat ini, yang nyata, yang kita rasakan, kita bisa lihat, kita bisa alami lah.
Dari kisah Tuhan Yesus sendiri aja sudah peristiwa-peristiwanya yang luar biasa sekali. Ketika Tuhan Yesus lahir, banyak anak-anak yang terbunuh. Dan kehidupan sebagai suami istri pun juga tidak mengenakan. Baru melahirkan, baru punya anak, udah disuruh pindah ke Mesir. Di Mesir kan bukannya ketemu saudara atau ke tempat tinggal yang nyaman, ya enggak. Semuanya berubah. Harus bekerja di negara asing, punya bayi. Dan kita pun saat ini mengalami hal yang sama juga kan. Apa yang terjadi dialami oleh Tuhan Yesus dan keluarganya? Apakah kita juga sama seperti Tuhan Yesus dan keluarganya ketika saat itu terjadi? Dari cerita-cerita ini, ya kita bisa mengamati bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu kan kejadian yang benar-benar nyata. Dan sejarah juga ya dibuktikan gitu. Nah sekarang kehidupan kita, dinamika kehidupan kita, bukankah kejadian yang luar biasa juga di dalam kehidupan kita masing-masing yang kita alami saat ini, sampai saat ini. Kalau kita bisa mau mengamati, kalau kita mau bisa melihat dan merasakannya, asal-usul saya dari siapa? Kenapa saya bisa lahir di keluarga ini? Kenapa saya bisa ada sampai saat ini di gereja ini bahkan untuk bisa mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Kalau di persekutuan kemarin-kemarin banyak sekali yang saya dengar cerita-cerita yang berbeda-beda sekali. Ada satu tokoh yang saya benar-benar ketika dia menulis firman ini, saya merasakannya benar-benar di dalam batin saya tuh benar-benar terasa sekali. Yuk, mari kita baca Kitab Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Cerita kisah Daud, Bapak Ibu juga sudah tahu kan? Sudah baca dan sudah banyak mendengar lah. Kalau kita bisa lihat, ya Daud terpilih menjadi raja, ya bukan hal yang kayak cerita-cerita. Kalau kita udah mendengar, kita udah tahu awalnya, kita sudah tahu prosesnya, kita sudah tahu hasil akhirnya. Kita mendengar cerita Daud, kita membacanya, kita mendengarnya lagi, bahkan mendengarnya lagi. Itu sudah seperti hal yang biasa, bagi saya biasa. Karena yang mengalaminya Daud, bukan saya. Tapi Tuhan ingatkan lagi ketika ayat ini. Ketika Daud mengalami hal-hal yang di dalam kehidupannya itu benar-benar luar biasa. Ketika dia melawan Goliat, ketika dia hanya menggembalakan beberapa domba doang, ketika dia menjadi raja menggantikan Saul, ketika dia menjadi raja menggantikan Saul bukan langsung duduk di dalam istana, tidak. Dia seperti kucing-kucingan dengan Saul, dikejar-kejar. Bahkan nyawanya pun kan terancam semuanya. Di dalam kehidupan Daud juga banyak cerita-cerita yang luar biasa. Kalau kita mau mengamatinya, kalau kita mau merasakannya di dalam kehidupan kita. Apakah sama dengan kehidupan kita? Apakah tidak atau berbeda dalam kehidupan kita?
Nah, dari cerita-cerita inilah kita bisa mengenal, kita bisa tahu kehidupan mereka dari awal proses hingga akhirnya. Dan Tuhan mau bawa kita juga untuk kita masing-masing pribadi lepas pribadi mengenal asal-usul kita dari mana. Dari awalnya sampai saat ini, kalau nantinya kan belum terjadi kan, masih gelap kan, belum tahu besok terjadi apa, ataupun kita nggak tahu setelah pulang ibadah ini terjadi apa. Kita tidak tahu. Oke, lanjut. Nah, sekarang cerita dinamika saya. Saya ketemu dengan istri saya. Oh, kalau ini cerita cinta. Biar Bapak Ibu semangat. Kalau di persekutuan tuh kalau dengar cerita cinta, waduh, serunya minta ampun. Sampai kita itu tertawanya itu sampai keluar air mata, bahkan perutnya tuh sakit gitu. Kalau dengar cerita cinta di persekutuan, yang muda-muda waktu itu, pernah ada tuh cerita, waduh serunya minta ampun. Sampai kita pun juga, saya pun ya, mengenang lah kisah cinta saya sama istri ketemunya di mana. Ya kita secara singkat aja saya cerita ya ketemunya ya lewat online, chatting online. Waktu ya karena saya kuliah di komputer ya, jurusan komputer ya kenalnya dari situ mulainya, dari chatting-chatting online. Istri saya pinter ternyata, dia pakai foto palsu. Kalau sekarang Pak Abed bilang kemarin pakai filter, kalau istri saya dulu pakai foto palsu. Kalau saya waktu itu mau cari pacar gitu, karena baru jadi Kristen, jadi karena diajarin kan harus dengan yang seiman. Ya udahlah, carilah di chatting-chatting itu yang namanya Kristen. Ketemulah namanya Natali. Wah, Kristen ini, pasti Kristen. Nggak mungkin nggak Kristen. Ya, akhirnya chatting-chatting, ngobrol-ngobrol di chatting, akhirnya kopi darat ketemuan. Ketemuannya kita makan di satu mall. Nasi campur, waduh. Enak Bapak Ibu nasi campur. Babi. Makanannya, wah seru dah pokoknya. Itu pandang-pandangan tuh kita berdua tuh. Dari situ mulai, wah ini cocok nih jadi istri saya. Dari situ mulai terus berlanjut tuh, berlanjut sampai kita pacaran. Pacarannya itu juga saya nggak tipe yang nembak-nembak gitu ke perempuan gitu, ke istri waktu itu. Nggak nembak-nembak, pokoknya ketika saya gandeng tangan dia mau, ya udah berarti udah jadi gitu aja. Cepet lah, nggak perlu pakai kata-kata lah, asal digandeng tangannya aja, mau aja udah gitu. Padahal waktu itu, kalau Bapak Ibu tahu nih sekarang nih saya tangannya keringetan semua. Ya tegang-tegang juga ini. Waktu mau pacaran juga mungkin tegang-tegang juga sampai keringetan. Tapi dia mau gitu. Ya terakhir-terakhir ya paling ya udah jangan pegangan ini gitu, pegangan yang di sini aja gitu. Karena tangan saya keringetan kan. Nah dari situ mulai terus akhirnya saya jadi, kalau dulu belum ada ojek online gitu. Cuma sekarang kan udah ada ojek online. Kalau dulu saya jadi kalau dibilang ya ojek online sama istri. Karena pacarannya itu saya dengan setia tuh, rajin jemput Pak berangkat dan jemput pulang juga saya antar ke rumahnya. Karena jam kerjanya saya masuk 8:30, istri saya masuk jam 8. Dan lokasinya juga nggak jauh-jauh dari di sekitar Tanah Abang sama kota gitu. Nggak jauh-jauh, dekat-dekat. Jadi saya bisa jemput, berangkat ke kantor sama-sama, pulang juga saya lebih awal karena 4:30, istri saya pulang jam 5, jadi saya jemput lagi, pulang lagi, antar ke rumah. Dan diantar di rumah juga pun saya ibaratnya kalau itu di servis lah, dimasakin sama mamanya, makanan-makanan yang enak-enak. Terus kemarin-kemarin cerita sama istri,
kamu mah enak Pak, kalau lagi pacaran itu, kamu sebenarnya kan numpang makan katanya. Bukannya pacaran, numpang makan katanya malam-malam itu. Itu nggak seminggu sekali, itu tiap hari. Bayangin tiap hari, saya makannya pindah ke rumah calon istri. Terus terakhir ngomongin apa? Kamu mah ketika makan-makan itu nggak punya insting katanya, nggak punya sense katanya. Boro-boro kasih duit ke mama saya katanya. Nggak pernah katanya. Jadi nggak pernah saya kasih duit, nih buat mama kamu deh beliin apa gitu. Nggak pernah. Cuman terus terlintas di pikiran saya, ini kan saya anterin kamu dari pagi pulang sampai sore, kan nggak bayar juga kamu. Enak kan dianterin terus. Kemana-mana datang tuh supir ojeknya, online-nya langsung. Kalau terlambat dimarahin saya. Terlambat datang dimarahin saya. Kebal lagi udah dimarahin. Belum jadian. Belum jadi suami istri, tapi udah dimarahin. Ya, itulah dinamika percintaan saya dengan istri. Terus Tuhan terangin lagi sampai saat ini, ternyata saya sama istri itu punya satu yang sama itu, yaitu doyan makan. Seru. Karena dari awal kita berumah tangga itu kalau kita makan tuh maunya kumpul sama-sama satu meja. Dan makanannya pun juga harus yang fresh, yang harus habis dimasak baru kita makan. Itu udah jadi nggak sadar ya kita jadi satu lah, sama lah, itu keinginannya lah. Kalau jadi kita tuh sukanya ya di dapur berduaan masaknya. Nah dan di dapur itulah terjadi dinamika yang luar biasa juga. Dari situlah ketika saya potong wortel nggak sesuai dengan keinginan istri, potong bawang nggak sesuai keinginan istri, ribut. Ributnya mah bukan ribut yang biasa, ributnya benar-benar nyata dalam kehidupan saya. Sampai saya pun kayak merasa salah lagi. Kejadiannya kan bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Salah lagi. Akhirnya saya mendem di sini. Ketika kejadian itu terjadi, saya dapatnya disalahin terus. Akhirnya kena ke pribadi saya. Istri, padahal hal kecil kan. Karena saya yang menganggap itu hal kecil, akhirnya dia ketika terjadi gesekan itu, akhirnya menyerang pribadi saya. Disalahin terus, nusuk di sini. Terus suatu ketika akhirnya meledak juga. Bapak Ibu udah tahu kan ceritanya. Waktu itu di ibadah pertama saya udah cerita. Nah sekarang saya cerita lagi sedikit lah. Sampai gampar-gamparan lah kita ributnya. Marah. Ketika gampar itu saya sadar, kok saya udah gampar istri saya. Dan istri saya juga gampar saya, balik-balikan kiri kanan. Itu gak sadar loh, benar-benar gak sadar. Terakhir, saya ngomong ke istri saya, sakit gak? Dia bilang gak sakit, malah gak terasa lagi ketika digampar. Nah dari situlah ternyata ketika hal itu terjadi, keluar semuanya, ternyata cinta saya sama istri malah semakin dekat, malah semakin bucin saat ini. Kalau dibilang, kalau dulu ya ngelihat saya, gue males lihat muka lu, Pak. Mukanya bikin ngeselin terus katanya. Tapi sekarang bikin gemesin. Beda loh Bapak Ibu. Tanya aja sama anak saya. Ada saksinya sekarang. Jadi kalau kita berdua itu kalau di rumah, nah seru, apalagi soal masak. Nah saya cerita nih kalau soal masak. Dulunya kan saya nggak bisa masak, tapi punya orang tua restoran, masakan Chinese food gitu.
Cuman saya nggak belajar, nggak praktekin, cuman saya bisa nikmatin, lihat, ya sedikit-sedikit bisa lah bikin mie ayam, gado-gado, ataupun ayam bakar lah bisa saya. Goreng ayam bisa. Nah saat ini saya mengalami sama istri itu benar-benar berdua di dapur aja kehidupannya. Pagi ke kantor, pulang ke rumah, udah ketemu sama istri, ya udah asik berdua di dapur. Karena kita makannya tuh makanan yang maunya yang fresh. Potong wortel baru, potong sayur baru. Ayam goreng juga baru. Ikan juga baru semuanya. Udang semua baru. Jadi kalau itu ya belajar pertama dari istri. Istri masak, saya liatin, terus saya coba. Nah sekarang saya udah sedikit-sedikit mahir lah. Nah saya coba masak yang simple aja, saya kasih resepnya cak kangkung aja. Nah ketika cak kangkung ini saya masak, tapi asal usulnya harus kompor yang panas apinya. Dan kualinya juga harus yang baja. Harus panas. Lalu saya tuang minyak, panas sampai asap sekali. Dan di kangkungnya itu udah ditaruh semua saus tiram, garam, micin, gula. Ketika panas-panas itu, cabai, tomat, udah langsung tuh semua di piring. Kualinya sampai panas, berasap gitu semua, ya. Lalu masukkan tuh kangkungnya. Langsung dicah, digoreng, diacah sebentar-sebentar, udah itu langsung angkat. Udah nggak perlu dirasa-rasa lagi. Udah pasti enak, ya. Karena udah coba, nggak sekali, 2 kali, 3 kali. Paling kasinan dimarah-marahin gitu. Istri saya juga masak kasinan saya marahin, saya masak kasinan juga saya dimarahin. Nah dari situ kalau anak saya lihat, "Pak, berasap semuanya, Pak." Dari dapur sampai ke belakang tuh asap semua di rumah. Itu serunya kalau masak yang benar-benar fresh. Enak itu, masih anget. Masih hijau kangkungnya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah masak kangkung, hitam semua kan? Bener nggak? Bener nggak hitam semua? Nah itu rahasia dari mama saya itu. Kualinya dan apinya mesti panas dan mesti cepat. Ya kalau Bapak Ibu mau belajar di YouTube udah banyak sekarang. Udah terbuka, udah open source. YouTube aja udah open source di dunia medsos. Tapi saat ini Tuhan mau bawa kita juga open source. Di dalam kehidupan kita, kita mau open source juga. Di persekutuanlah kita bisa cerita apa adanya. Di persekutuanlah kita bisa mendapat nasihat-nasihat dari teman-teman kita. Di persekutuanlah kita mendapat terang, karena itu persekutuan terang. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus hadir di situ. 2 orang 3 berkumpul, Tuhan ada. Masa kita kalah sama medsos yang open source? Resep kue, resep apa, semua ada. Bahkan resep bikin bom juga ada. Tapi kenapa saat ini kita kok nggak bisa open source di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terutama sama suami istri dulu. Itu yang saya amati ya, di dalam persekutuan-persekutuan yang kita jalani sampai saat ini. Saya pun ketika waktu persekutuan ya banyak diemnya. Nggak mau cerita, nggak mau keluar aib yang saya alami gitu di dalam kehidupan saya. Sekarang kalau Bapak Ibu mengamati lagi, tadi kan kita udah tahu asal-usul Tuhan Yesus dari mana. Dia lahir dari siapa? Keturunannya siapa? Kalau Bapak Ibu baca keturunannya dia dari Daud. Dari Raja Daud. Daud melahirkan Salomo. Istrinya siapa? Uria. Uria didapat oleh Daud dari apa? Asal-usulnya. Kejadian itu pun juga Tuhan Yesus kan lahir sebelum menjadi suami istri. Bagaimana kalau kita dalam kehidupan kita sebelum menjadi suami istri ternyata istri sudah hamil duluan? Bagaimana
kehidupan keluarga besar dengar cerita itu? Bagaimana kalau lingkungan dengar cerita itu? Apalagi kalau tinggal di kampung. Lebih-lebih lagi kan. Aibnya kemana-mana, beritanya tersebar kemana-mana. Tuhan mau memperlihatkan di dalam kehidupan kita nyata dunia saat ini, dunia sudah open source. Program, AI bahkan, kita nggak perlu usaha capek-capek, sudah terbuka semuanya. Sudah telanjang semuanya. Tapi kita sampai saat ini, belum ada yang pernah terbuka. Masih sedikit yang terbuka. Untuk bercerita tentang asal-usul saya, asal-usul suami istri, asal-usul anak-anak kita. Itu belum cerita. Ketika kita umpetin terus, akhirnya kitanya tertipu kehidupan kita. Kita tertipu dengan lahiriah kita akhirnya. Kehidupan kita akan terganggu. Kehidupan kita tidak apa adanya. Kehidupan kita tidak merdeka gitu, tidak bebas. Sepertinya kehidupan kita ya akhirnya sembunyi di rumah masing-masing. Padahal saat ini Tuhan memperlihatkan dunia ini sebuah dunia yang terbuka saat ini. Kita aja melihat berita perang, Israel mau nyerang Gaza, rakyat Gaza. Sudah dikasih tahu dulu, mau dibom yang di sini, rakyatnya suruh ngungsi. Kan udah terbuka. Kalau dulu perang nggak ada yang kasih tahu mau dibom, biar mati aja semua. Tapi saat ini Tuhan mau bawa kita itu, ternyata dari cerita-cerita kehidupan kita itu punya kisah-kisah yang luar biasa ternyata. Yang berbeda satu sama lain. Saya berbeda, Pak Abed berbeda, Ibu Ruth berbeda. Kita semua berbeda semua asal usulnya. Nenek moyang kita pun juga berbeda-beda asal usulnya. Terus saya untuk suami istri udah ya. Nah sekarang saya dibawa dinamika yang berbeda lagi melalui anak saya. Yang sekarang udah bekerja. Selama 3 tahun setelah lulus SMA ya nggak kuliah, tapi di rumah aja. Tapi di rumah aja juga nggak diem aja, ya bergerak lah. Bikin kue, ya saat ini bikin soft cookies. Ya kalau mau Bapak Ibu pesan boleh ke anak saya, sekalian promosi. Terus berdinamika dalam anak saya. Nah saat ini anak saya dibawa untuk kerja. Dulunya ya ketika dia di rumah aja kan nggak mungkin diem aja. Saya coba suruh kamu ngelamar kek di perusahaan apa aja dah gitu. Yang penting kamu keluar dari rumah ini, ketemu sama orang-orang, ketemu dengan dinamika-dinamika yang berbeda di dalam pekerjaan gitu. Bagai di kantor lah admin gitu, seperti saya di kantoran gitu. Anak saya nggak mau seperti itu. Dia maunya bagian yang dia minati. Dulu dia minati sebagai untuk desainer di HP. Nah sekarang dia desainer HP-nya itu pakai CapCut gitu. Terus edit foto ya seperti itulah. Lah mulailah kita mulai usaha online baju. Itu idenya dari mamanya. Akhirnya dia jalanin, terus tiba-tiba kayak sepertinya di band atau apa, sepi lah penontonnya. Dan penjualannya juga stop akhirnya. Ya, akhirnya lanjutnya ke cookies. Setelah cookies, ya cuman berjalan supaya ada kesibukan aja. Ya nggak sampai rame-rame amat sih. Ya, akhirnya tiba-tiba anak saya ngelamar di sebuah kafe, akhirnya diterima. Tapi ketika di kafe itu, ya karena saya tahu jamnya itu shift. Dan bukanya juga sampai malam kan. Kalau maunya saya ya kerjanya kantoran enak. Seperti dulu sama istri kan enak. Pagi berangkat, pulang sore on time gitu. Makan siang juga on time gitu. Enak kan seperti itu kehidupan dinamikanya. Rapi gitu, teratur. Kalau ini anak saya di kafe
pulangnya bisa jam 10, jam 11 malam. Kalau dapat shift yang pagi ya enak, bisa jam 6, bisa jam 5, bisa saya jemput, kendaraannya juga ada gitu. Tapi ketika pulang jam 11, kendaraannya sudah nggak ada, bahkan sepi, bahkan sedikit. Terus mamanya bilang, kamu dong coba alami sendiri, ayo kita jalan, kita praktekin. Nah, saya praktekin lah akhirnya. Saya taruh mobil di Kalideres, terminal, saya naik Transjakarta ke SCBD. Nah sampai di sana sekitar jam 10-an pulang, kan nggak tenggo juga, agak 10 lewat. Kita mesti lari-lari tuh, dari SCBD sampai ke halte itu mesti lari-lari. Takut ketinggalan Transjakartanya karena sudah habis jamnya. Sekitar jam 11 kurang lah, itu yang terakhir, bus terakhir untuk sampai ke terminal Kalideres. Kalau nggak dapat itu, kita harus ke Monas. Tapi kalau yang udah jalanin itu sampai rumah bisa sekitar jam 1, jam 2 baru sampai rumah. Karena udah ketinggalan bus yang langsung dari SCBD ke terminal Kalideres. Ketika saya alami, ya saya lihat kenyataannya seperti ini, ya udah kita putusin, kita sama-sama, ya apalagi Pak Abed sering kita satu tim. Nah, kita alami sama-sama lah. Kalau anak saya kerja, ya saya juga ikut kerja, istri ikut kerja, adiknya juga ikut kerja gitu. Untuk kita menikmati juga apa yang terjadi di dinamika anak-anak saya gitu. Ya saya jalani, ya itu. Jadi ketika dia pulang jam 11, ya saya harus jemput. Puji Tuhannya kalau jemput malam itu lancar sekali Bapak Ibu. Tidak seperti yang jam-jam kantor. Itu macetnya minta ampun. Kalau ini pulang balik 2 jam, tapi lancar, jadi sejam-sejam. Tapi tetap kita lihat Google Map, kalau lagi lancar ya lewat jalan biasa, tapi pulangnya lewat tol. Tapi kalau jalur arterinya, jalur biasanya macet, kita lewat tol. Ada kemudahan, ada teknologi yang sudah membantu kita semua. Ya dari situ dinamikanya membuat saya ya akhirnya kan tidurnya terganggu saya. Di awal-awal ya berat juga ketika bangun, cuman dari mulai tidur sekitar jam 12 baru mulai tidur. Terus bangun-bangun ya udah jam 5 pagi. Tidur cuman berapa jam itu. Akhirnya ya kita ngobrolin, kita nikmati gitu. Tuhan mau bawa dinamika saat ini ya seperti ini. Kalau sayanya menolak, kalau sayanya berontak, kacaulah semua. Tapi ketika saya mengalami ini, ya saya tetap ceritakan gitu. Ceritakan di rumah, bahkan saya ceritakan di persekutuan. Supaya apa? Supaya saya nggak merasa benar sendiri gitu. Di dalam kehidupan saya untuk melakukan hal ini. Tidak merasa benar sendiri. Ketika kita ceritakan di persekutuan itu kan kita dapat nasihat dari orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah ketika nasihat-nasihat itulah kita akhirnya kan lebih terbuka lagi. Kalau saya melakukan ini tidak ada benar atau salah. Justru ketika kita ceritakan ini, kita akan akhirnya mau membuka hati dan menerima nasihat-nasihat dari teman-teman. Mungkin pengalaman mereka udah lebih dulu. Mungkin pengalaman mereka juga udah lebih banyak. Nah dari situlah kita bisa terbuka, saling cerita, bukan merasa saya sudah benar sendiri. Terus ketika cerita-cerita terus dinamikanya sama sama anak saya ini. Anak yang kedua, kok diem saya perhatiin sama istri. Diem menyendiri gitu di kamar, main HP aja. Karena kan ketika anak saya udah mulai bekerja, itu fokusnya langsung ke anak saya yang pertama. Siapin makanannya, mikirin jamnya, macet nggak Ci, cek Gmap-nya, terus dia sering cerita. Kalau dia kerja ini hari ini dia bergairah sekali. Pulang kita jemput, bukannya dia tidur di mobil, tapi dia cerita terus.
Dari awal sampai akhir, sampai rumah dia cerita. Di rumah pun dia cerita lagi. Banyak teman-temannya, banyak ceritanya. Akhirnya kita ngobrolinnya tuh di rumah, ceritanya tentang Cici terus. Adiknya diem, adiknya nggak mau cerita, nggak mau ikut-ikutan. Wah, ada yang nggak beres nih. Ya udah, kita ngobrolinnya waktu makan malam. Kita ngobrol, kita bertiga. Tadinya biasa berempat, sekarang bertiga hilang satu. Kita ngobrol nih sama dia. Ngobrol-ngobrol, ya cerita-cerita aja, nasihat-nasihatin. Bahwa kita sadarin kamu udah mati, yang hidup kamu, di dalam hidup kamu kan Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus mau seperti ini, diem aja gitu. Udah, dia reaksinya juga diem. Dinamikanya juga Tuhan bawa lagi. Ketika istri saya iseng-iseng bikin siomay. Hanya mau dibawa ke persekutuan. Ya, ketika bikin somai, ya anak saya yang satu itu masih diem di kamar. Tiba-tiba keluar dari kamar. Langsung bantu, tanpa disuruh-suruh. Terus Tuhan bawa dinamika-dinamika di dalam kehidupan keluarga saya itu untuk kita terbuka satu sama lain. Kita bercerita satu sama lain. Melihat anak saya yang kedua ini, kelihatannya kan salah tingkah lakunya. Kelihatannya salah dalam dia menyikapi ceritanya hanya cici terus, bukan dia. Tapi ketika kita cerita, kita ngobrolin, kita enggak menyalahkan, kita enggak menyerang pribadinya. Dari situ anak itu udah terbuka. Akhirnya anak itu sadar sendiri. Enggak perlu usaha saya untuk marah-marah lah, emosi segala macam. Enggak. Akhirnya anak itu ya Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya untuk menyadarkan anak kedua saya itu. Akhirnya sampai sini pun juga kita berdinamika. Ya kadangkala ya dia kembali lagi ke tempat yang diemnya itu. Sendiri lagi. Kalau lihat sendiri-sendiri itu ternyata cerminan dari saya juga. Karena saya orangnya dia dulu masih kecil ya diem. Dan menyendiri mainnya. Enggak bersama kokok saya atau adik saya. Jadi saya mainnya sendiri, asik sendiri. Ketika kita ngobrol-ngobrol di persekutuan, ya itu kan cerminan dari saya katanya. Oh iya ya, itu cerminan dari saya sama anak saya itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu melihat anak masing-masing seperti itu ya kita bercermin sendiri lah. Ternyata anak ini cerminan dari saya. Ya seperti itu. Nah dari cerita-cerita ini Bapak Ibu sudah mulai mengenal lah, mengamati asal usul kehidupan kita. Kalau dari cerita Alkitab kan enak, dari awal kita sudah tahu, kejadiannya seperti ini sudah tahu, dan akhirnya sudah tahu. Kalau kehidupan kita saat ini yang sedang berjalan, kita masih bisa tahu dari awalnya. Kita masih bisa tahu kejadiannya sampai saat ini kita masih hidup. Tapi untuk di ujungnya kita tidak tahu. Dari cerita-cerita ini kan kita bisa lihat kan kejadiannya semua berbeda semua. Adam dan Hawa berbeda, Daud berbeda, Tuhan Yesus pun berbeda, dan tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan itu juga berbeda. Bahkan di persekutuan pun kita ketemu itu ceritanya berbeda-beda semua. Cuman masih diumpetin aja nih saat ini nih, belum terbuka. Untuk kita bercerita. Kalau saya boleh simpulkan cerita-cerita dari ini, saya bisa ambil dari cerita-cerita yang berbeda-beda ini, ternyata itu di alam rohnya sama. Karena kita berfokus dan mengarahnya hanya ke satu pribadi, yaitu pribadi cinta, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita
mengamati kehidupan kita, ceritanya, kan kamu nggak ngalamin, saya nggak ngalamin, Bapak Ibu juga berbeda-beda pengalamannya. Tapi satu yang kita harus nikmati di dalam kehidupan dinamika kita, yaitu dinamika kehidupan bersama Sang Cinta. Jadi fokusnya hanya satu, mengarah kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Di mana kita melihat ternyata hanya Dia yang kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Dari cerita yang berbeda-beda, kejadian yang berbeda-beda, tapi Tuhan mau mengarahkan kita itu hanya satu doang, yaitu berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Itu aja sih dari cerita saya. Saya akhiri khotbah saya hari ini, cerita saya hari ini tentang dinamika Adam, dinamika Yesus, dan dinamika saya. Dan selanjutnya ya Bapak Ibu bisa berdinamika sendiri di dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari untuk menikmati Tuhan Yesus. Terima kasih. Mejanya basah semua. Judul khotbah yang tadi itu adalah Love from the Kitchen by Shaking Hand. Ya. Ada satu hal yang penting dalam Tuhan bercerita lewat Salomo adalah tentang hubungan suami istri. Ya. Hubungan ini, saudara yang berkeluarga, yang suami istri, itu adalah prioritas. Ya. Karena suami dan istri itu satu, bukan dua. Nah, kita rata-rata terpleset ketika udah punya anak, ibu atau istri itu fokus ke anak. Anak terus. Hubungan dengan suaminya tidak diusahakan. Padahal hubungan suami istri itu adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dengan suami istri ada ganjalan, ada plastik, ada yang menghalangi, maka hubungan kita dengan Tuhan juga terhalang. Ya. Anak itu nggak usah diurus, tapi dididik. Contoh yang di depan ini Bapak Ibu, yang ke-12, pasti orang tuanya nggak ngurus, malah dikasih, tapi kan jadi juga kan? Jadi nggak jadi. Jadi hubungan dengan Tuhan manifestasinya itu adalah hubungan dengan suami atau dengan istri. Ketika hubungan itu baik, ekor itu akan ngikut gerbong. Gerbong kemana ekor pasti ngikut. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk cintamu, untuk kasihmu yang Engkau luapkan kepada umatmu yang ada di tempat ini. Dan bagian dari kami adalah kami mau menjadi saluran hidupmu supaya hidup kami berbuahkan tentang cinta kasih Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.